menjelaskan praktikum jalan raya analisa saringan agregat. Pendahuluan, agregat adalah batu alam, misalnya pasir, kerikil, batu basah yang dipakai bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu aspal. Batu alam terbagi menjadi dua bagian, yaitu agregat kasar dan agregat halus. Pemisahan antara dua bagian ini adalah saringan nomor 4 dengan besar lubang 4,75 mm, di mana di atas ukuran tersebut disebut agregat kasar dan di bawahnya agregat halus. Di laboratorium, pembagian ini diperbanyak untuk keperluan spesifikasi. Campuran beton menggunakan 4 zona gradasi dan untuk perencanaan perkerasan digunakan 3 zona gradasi yang dikenal dengan fraksi agregat. Tujuan praktikum tersebut berguna untuk menganalisa saringan agregat atau biasa disebut sieve analysis. Bertujuan untuk menentukan distribusi butiran agregat kasar dan agregat halus dalam bentuk grafik yang dapat memperlihatkan pembagian butir suatu agregat. Data distribusi butiran pada agregat sangat diperlukan untuk perencanaan adukan beton. Penentu gradasi agregat. Dengan dua cara, yaitu dengan cara grafis adalah data hasil analisis saringan diplot ke dalam grafik semi algoritma, di mana sumbu X menunjukkan parameter diameter saringan dalam skala logaritma dan sumbu Y menunjukkan parameter persentase persenan lolos saringan. Kedua, dengan cara analisis adalah dengan membuat suatu parameter koefisien keseragaman atau uniformity coefficient dan parameter koefisien kurvatur koefisien CZ. Hasilnya lebih bersifat eksak. Prosedur pengujian. Prosedur pengujian didasarkan pada SKSNI M-08-1989-F atau AASH TOT 27-88 atau ASTM C 136-84A. Peralatan yang digunakan dalam pengujian adalah timbangan dan neraca dengan ketelitian 0,2 dari berat sampel. Satu set saringan agregat kasar dan agregat halus. Oven, mesin penguncang saringan, talam dan guas. Benda uji. Agregat halus, material lolos saringan 4,75 mm 1000 gram. Agregat sedang, material lolos saringan 9,50 mm 1500 gram. Dan agregat kasar, material lolos saringan 25,4 mm 2000 gram. Langkah-langkah pengujian. Sampel dikeringkan di dalam oven dengan suhu 110 sampai 5 derajat Celcius sampai berat tetap. 2. Yang dimaksud dengan berat tetap adalah keadaan berat benda uji selama 3 kali proses penimbangan dan pemanasan dalam oven dengan selang waktu 2 jam berturut-turut tidak akan mengalami perubahan kadar air lebih besar dari 0,1%. 3. Sampel disaring dengan susunan saringan di mana ukuran saringan paling besar ditempatkan di paling atas. 4. Saringan diguncang manual atau dengan mesin pengguncang selama 15 menit. Ini adalah foto alat-alat yang diperlukan. Foto timbangan, saringan, oven, foto alat pengguncang, foto talam. Ini adalah contoh perhitungannya. Seperti yang tertera, ini adalah analisa saringan agregat kasar. Dan ini adalah contoh perhitungan dari analisa saringan agregat halus. Ini adalah grafiknya. Setelah kita ketahui dengan data-data di atas perhitungan agregat halus, kita dapati nomor saringan sama dengan 16 inci, diameter 1,118 mm, limbah berat yang tertahan 288 gram, berat tertahan 16 inch 236 gram. 1. Jumlah berat tertahan 16 inch
Jumlah berat tertahan sama dengan jumlah berat tertahan 8 inci ditambah berat tertahan 16 inci. 288 tambah 236 sama dengan 524 gram. 2. Jumlah persen tertahan 16 inci. Jumlah persen tertahan sama dengan jumlah berat tertahan 16 inci per jumlah kali 100%. Yang kita dapati 60,092%. Yang ketiga, jumlah persen lewat 16 inci. Jumlah persen lewat 100% dikurang jumlah persen tertahan 16 inci. Dan kita dapati hasilnya 39%, 39,908%. Dan perhitungan agregat kasar. Nomor saringan 16, diameter 11,18 mm. Jumlah berat tertahan 8 inci sama dengan 1422 gram. Berat tertahan 16 inci 316 gram. 1. Jumlah berat tertahan 16 inci. Jumlah berat tertahan sama dengan jumlah berat tertahan 8 inci tambah berat tertahan 16 inci sama dengan 1422 tambah 316 sama dengan 1738 gram. Kedua, jumlah persen tertahan 16 inci. Jumlah persen tertahan sama dengan jumlah berat tertahan 38 inci dibagi jumlah dikali 100% sama dengan 1738 bagi 19,57 dikali 100% sama dengan 88,809%. 3. Jumlah persen lewat 16 inci. Jumlah persen lewat sama dengan 100% dikurang jumlah persen tertahan 38 inci. 100% dikurang 88,809% sama dengan 11,191%. Kesimpulan, dari hasil praktikum analisa saringan agregat di atas dapat dilihat pada kurva di bawah ini. Kurva tersebut menunjukkan bahwa gradasi agregat yang telah diuji mempunyai gradasi agregat yang buruk, sehingga agregat tersebut tidak baik digunakan dalam pembuatan aspal. Itulah contoh laporan prosedur praktikum analisa saringan agregat halus dan kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang kausan agregat dengan alat abrasi Los Angeles. Pendahuluan. Durabilitas atau ketahanan terhadap kerusakan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan akan jumlah agregat. Beberapa agregat yang memiliki kuota standar pun akan mengalami kerusakan saat di stock fill atau saat masa layan di jalan. Pada hakikatnya, ikatan antar butir partikel bisa kuat dan lemah, namun secara berulang menjadi lemah karena sebagai akibat dari proses perendaman air seperti akibat cuaca, pembekuan, dan lain-lain. Ada dua aspek yang menguji durabilitas agregat ini, yaitu yang pertama kerusakan mekanis, yang kedua kerusakan yang diakibatkan reaksi psikosemikal seperti pelapukan. Mesin yang digunakan untuk pengujian kausan ini adalah Los Angeles. Mesin Los Angeles terdiri dari silinder baja tertutup pada kedua sisinya dengan diameter dalam 711 mm dan panjang dalam 508 mm. Di dalam mesin Los Angeles terdapat strip yang berfungsi sebagai pembalik material yang diuji, dan lama pengujian tergantung dari jumlah material dari tipe gradasi agregat yang diuji. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengukur tingkat ketahanan kausan agregat dan dapat digunakan sebagai indikator dari kualitas atau kemampuan berbagai sumber agregat yang mempunyai komposisi mineral yang sama. Alat dan bahan penelitian. Yang pertama, alat. Mesin Los Angeles. Mesin Los Angeles terdiri dari silinder baja tertutup pada kedua sisinya dengan diameter 711 mm dan panjang dalam 508 mm. Mesin ini berfungsi untuk mengetahui kausan agregat. Bola baja dengan diameter rata-rata 4,68 cm dan berat masing-masing antara 400 gram hingga 440 gram. Selanjutnya saringan. Saringan dengan ukuran 37,5 mm sampai dengan 2,36 mm. Timbangan. Timbangan dengan ketelitian 1 gram dengan kapasitas 5.000 gram. Yang terakhir adalah oven. Benda uji. Sampel harus dalam keadaan bersih. Bila sampel masih mengandung kotoran, debu, bahan organik atau tersemuti oleh bahan lain,
maka sampel harus dicuci sampai bersih, kemudian dikeringkan dengan suhu 110 derajat Celcius sampai berat tetap. Pisahkan sampel ke dalam ukuran fraksi masing-masing. Langkah-langkah pengujian. Yang pertama, memutar mesin dengan kecepatan 30-33 rpm sebanyak 500 putaran. Yang kedua, mengeluarkan benda uji dari mesin setelah pemutaran selesai, kemudian menyaring benda uji tadi dengan saringan ukuran 1,7 mm. Kemudian mencuci butiran yang tertahan saringan. Selanjutnya, mengeringkan butiran tersebut dengan oven pada suhu 110 derajat Celcius sampai tetap. Selanjutnya ada perhitungan, yaitu rumus dan contoh perhitungan. Pertama, rumus nilai keausan Los Angeles adalah sama dengan A kurang B per A kali 100%, di mana A sama dengan berat sampel semula dalam gram dan B berat sampel yang tertahan atau besar dari 1,7 mm dalam gram. Contoh perhitungan. Sampel 1 dengan berat awal 5000 gram, berat agregat setelah kausan 4908,57 gram, berat tertahan saringan 3315,92 gram, didapatkan kausan 33,68%. Sampel kedua dengan berat awal 5000 gram, berat agregat setelah kausan 4895 gram, berat tertahan saringan yaitu 3316,88 gram, dan didapatkan kausan 33,60%. Dan didapatkan rata-rata kausan yaitu 33,64%. Kesimpulan, dari pengujian kausan agregat yang telah dilakukan, diperoleh nilai kausan rata-rata adalah 33,64%. Menurut SNI 0324171991, nilai kausan agregat yang baik untuk digunakan dalam konstruksi adalah kecil dari 40%. Jadi benda uji merupakan agregat yang baik digunakan dalam konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiuda dari kelompok 1 kelas C. Saya akan menjelaskan praktikum perancangan perkerasan jalan, yaitu kekuatan agregat terhadap tumbukan atau impact value. Di sini dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk menguji kekuatan relatif dari agregat terhadap beban tumbukan yang dinyatakan dengan nilai agregat impact value, dan juga untuk mengetahui pengaruh dari nilai kehancuran agregat akibat beban tumbukan terhadap campuran aspal. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu dapat mengetahui nilai batasan kehancuran agregat, dan juga dapat mengetahui campuran aspal yang baik dan batasan nilai kehancuran agregat. Meningkatkan mutu perkerasan jalan, mendukung kelancaran transportasi bagi masyarakat. Masuk ke bagian kedua yaitu alat dan bahan penelitian. Alat dan bahan penelitian yang pertama yaitu satu set impact machine. Yang kedua, saringan 2 mm. Yang ketiga, timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. Yang keempat, mangkok stainless. Selanjutnya, bahan-bahan penelitian yaitu sampel agregat. Masuk pada bagian ketiga yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang pertama yaitu persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Timbang cup cylindrical steel cup. Lalu isilah cup dengan sampel dalam 3 lapis yang sama tebal. Setiap lapis dipadatkan dengan 25 kali tusukan. Dengan tongkat dijatuhkan secara bebas dengan ketinggian tidak lebih dari 5 cm dari permukaan lapisan. Pada lapis terakhir, isi cup dengan agregat agak menyembul dan padatkan. Letakkan permukaan sampel dengan besi penusuk dan timbang. Lalu hitunglah berat awal sampel. Kemudian, letakkan mesin impact agregat pada lantai datar dan keras. Selanjutnya, letakkan cup berisi sampel pada tempatnya dan pastikan letak cup sudah baik dan tidak akan bergeser akibat tumbukan palu. Atur ketinggian palu antar bidang kontak palu dengan permukaan sampel. Lalu lepaskan pengunci palu dan biarkan palu jatuh bebas ke sampel. Angkat palu pada posisi semula dan lepaskan kembali. Tumbukan dilakukan sebanyak 15 kali dengan tenggang waktu tumbukan tidak kurang dari 1 detik. Setelah selesai menyaring benda uji dengan saringan 2 mm, lalu timbang barat yang lolos.
Berat yang lolos dinyatakan sebagai B gram dan yang tertahan sebagai C gram. Pastikan tidak ada partikel yang hilang selama proses tersebut. Selanjutnya, jika selisih jumlah berat agregat yang lolos dan tertahan dengan berat awal lebih dari 1 gram, maka pengujian harus diulangi. Ulangi prosedur tersebut untuk sisa sampel berikutnya. Masuk pada bagian keempat, yaitu hitungan. Pertama, rumus. Rumus agregat impact value atau AIV sama dengan B per A kali 100%, di mana AIV merupakan agregat impact value, B merupakan berat lolos sampel 2 mm, A merupakan berat total sampel. Selanjutnya adalah contoh perhitungan. Di sini dapat kita lihat ada tabel data perhitungan. Berat wadah atau W1 sama dengan 3179 gram. Berat wadah ditambah sampel atau W2 3884,5 gram. Berat sampel lolos saringan 2 mm atau B sama dengan 65,5 gram. Berat sampel tertahan saringan 2 mm atau C sama dengan 639,5 gram. Berat awal sampel merupakan W2 dikurang W1, mendapatkan nilai 705,5 gram. Berat total sampel yang telah disaring yaitu 705 gram. Selisih antara berat awal dikurang berat total setelah disaring 0,5 gram. Maka didapatkan nilai AIV yaitu B 65,5 gram dibagi A 705 gram dikali 100%. Dapatkan hasil 9,29%. Kesimpulan yaitu berdasarkan spesifikasi dari British Standard, agregat yang memiliki nilai AIV lebih dari 30% dikatakan tidak normal dan nilai AIV tersebut besar. Dengan nilai AIV yang besar menunjukkan jumlah agregat yang hancur cukup besar dan tidak kuat untuk menahan beban tekanan. Besar kecilnya nilai AIV mempengaruhi kekuatan dari perancangan perkerasan jalan. Dari contoh perhitungan sebelumnya didapat nilai AIV sebesar 9,29%, menunjukkan bahwa agregat yang digunakan pada contoh perhitungan dikatakan normal dan cukup baik untuk menahan beban tekan serta layak digunakan dalam campuran aspal. Saran yaitu agar selalu menjaga keselamatan dan kebersihan, ketertiban selama bertikum. Juga pada saat melakukan pengujian, perhatikan agar tidak ada agregat yang keluar dari dalam cup. Selisih dari berat agregat awal dengan berat total agregat setelah disaring tidak boleh lebih dari 1 gram. Perhatikan diharapkan fokus dalam melakukan tumbukan pada agregat agar tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat pembukaan dengan alat agregat impact machine. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mengumumkan tentang Praktikum Jalan Raya 2 yang menjudulkan berat jenis dan penyerapan agregat dasar. Pengertiannya, berat jenis merupakan nilai perbandingan antara massa dan volume dari suatu agregat. Sedangkan penyerapan berarti tingkat atau kemampuan suatu bahan untuk menyerap air, jumlah rongga atau pori yang didapat pada agregat disebut porositas. Maksud dari pengujian ini adalah memeriksa bagaimana untuk meningkatkan berat jenis atau specific gravity, berat jenis carrying permukaan jenuh, itu saturat surface dry, berat jenis semu, surface gravity dari agregat. Alat penambahan
Yang pertama yaitu menggunakan saringan nomor 4, yang kedua oven, ketiga timbangan dengan kesulitan 0,1 gram, yang keempat keranjang berlubang untuk pengujian berat jenis, yang kelima ember. Berikut gambarnya. Pertama yaitu saringan nomor 4, yang kedua ada oven, ketiga timbangan dengan ketelitian 0,1 gram, yang keempat keranjang berlubang untuk pengujian berat jenis, yang kelima ember. Sudut pengujian yang A yaitu benda uji berupa sampel agregat yang lolos saringan nomor 4. Yang B, langkah-langkah pengujian. Yang pertama yaitu mencuci sampel untuk menghilangkan debu atau bahan yang melekat pada permukaan agregat. Yang kedua, mengeringkan benda uji dengan oven pada suhu 110 derajat Celcius hingga berat tetap. Yang ketiga, membandingkan benda uji dengan suhu ruangan. Keempat, menimbang berat benda uji di dalam kondisi kering (ATBK) sebanyak 300 gram, 3000 gram. Merendam benda uji dalam air pada suhu ruangan selama 24 jam. Yang keenam, menimbang berat benda uji menggunakan keranjang. Yang ketujuh, mengeluarkan benda uji dari air, mengelap dengan kain hingga air pada permukaan hilang atau disebut SSD. Untuk butiran besar, pengeringan harus satu persatu. Yang ke-8, penimbangan sampel kering permukaan jenuh atau SSD sebagai BJ. Berikut benda uji berupa sampel agregat yang lolos saringan nomor 4. Langkah-langkah yang pertama yaitu mencuci sampel, menghilangkan debu-debu yang lengket pada permukaan. Yang kedua, membandingkan benda uji dengan oven. Yang ketiga, membandingkan benda uji pada suhu ruangan. Yang keempat, menimbang berat uji dalam kondisi kering sebanyak 3000 gram. Yang kelima, merendam benda uji dalam air pada suhu ruangan selama 24 jam, menimbang berat uji menggunakan keranjang. Yang ketujuh, mengeluarkan benda uji dari air dan mengelapnya dengan kain sehingga permukaannya menjadi kering, dan menimbang sampel kering permukaan jenuh atau sebagai BJ. Untuk perhitungannya yaitu berat jenis bul menggunakan rumus BK per BJ dikurang BA. Untuk berat jenis kering permukaan, BJ per BJ dikurang BA. Berat jenis semu, BK per BK dikurang BA. Prosesasi saringan penyerapan yaitu BJ dikurang BK per BK dikali 100, di mana BK berat sampel kering oven yang 40 gram, BJ berat sampel kering permukaan jenuh yang 1 gram, BA berat sampel kering permukaan jenuh di dalam air yang 1 gram. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. People always talk about my come up, cause I've been going all every summer. Pussy wanna talk about numbers, but your manager buy him, so I show so bummy, ain't nobody out now that can